Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, Desa Sungai Raya yang merupakan wilayah terpelosok di Tanah Batak, Kabupaten Dairi, akhirnya memiliki infrastruktur jalan penghubung dari desa menuju pedesaan. Asa warga mewujudkan impian selama puluhan tahun itu menjadi saksi bisu sinergitas TNI dan pemerintah daerah terlaksananya program TMMD di kaki pegunungan Bukit Barisan. Pegunungan Bukit Barisan yang melintang sepanjang Pulau Sumatera menjadi saksi bisu dan bukti nyata hadirnya pemerintah melalui program TNI Manunggal Membangun Desa di Desa Sungai Raya, Kecamatan Si4 Dampuhulu, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Dikarenakan ketiadaan infrastruktur jalan menjadi penghambat penunjang bangkitnya perekonomian masyarakat desa, inilah menjadi tujuan TNI bersama pemerintah daerah bergerak cepat melakukan pembangunan infrastruktur dengan membuka akses jalan desa sepanjang 7.500 meter dengan lebar 6 meter, dan membangun 3 titik plat beton dari satu desa menuju desa lainnya. Pengabdian dan kerja keras para prajurit petarung Satuan Tugas TMMD dari Kodim 0206 Dairi dalam percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di desa tertinggal ini agar mempermudah warga menuju lahan kebun, karena sebelumnya mereka tak memiliki akses jalan dan harus memutar lebih jauh untuk membawa hasil kebun mereka menuju kota. Selain membangun infrastruktur jalan, dalam kegiatan TMMD ke-118 mengusung tema Sinergi Lintas Sektoral Mewujudkan Kemanunggalan TNI, Rakyat Semakin Kuat. TNI juga memberikan bantuan alat pengering kepada masyarakat setempat. Alat pengering ini dibuat oleh prajurit petarung dari Korem 023 Kawal Samudra guna membantu meringankan kesulitan masyarakat di daerah pegunungan bila hasil kebun mereka seperti jagung, kopi, coklat, dan hasil bumi lainnya sulit dikeringkan. Turunnya TNI Manunggal dengan rakyat menyelesaikan masalah konektivitas. Ya, luasnya lahan pertanian kita yang memang kadang-kadang agak sulit untuk membangun jalan. Sekarang TNI turun tangan untuk membangun jalan sehingga konektivitas antar lokasi-lokasi pertanian bisa ditembus. Masyarakat tanpa gembira. Terlaksananya TNI Manunggal Membangun Desa selama 30 hari, salah satu desa terpencil di Tanah Batak, Dairi. Hal ini menunjukkan bahwa TNI bukan hanya alat negara yang memikul senjata, akan tetapi TNI sebagai mitra pemerintah dalam membantu percepatan pembangunan dan mendorong perekonomian nasional. Dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Zulfahmi TV One mengabarkan. Sebagai jasa hulu migas seismik survei sejak Januari 2023 di Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan, PT Daking Citra Petroleum Technology Service saat ini memasuki tahap pembayaran kompensasi di lahan perkebunan warga yang terdampak. Sebagai jasa hulu migas seismik survei yang sudah berlangsung sejak Januari 2023 lalu di Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan, PT Daking Citra Petroleum Technology Service saat ini sudah masuk di tahap pembayaran kompensasi di lahan perkebunan warga yang terdampak aktivitas dari survei seismik tersebut. Pembayaran kompensasi ini dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Humas PT Daking Citra PTS, Kepala Desa setempat, dan para pemilik lahan yang berlangsung di Balai Desa Gunung Menang, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan pada Selasa 10 Oktober kemarin. Dengan membawa syarat yang sudah ditentukan perusahaan, ratusan warga berbondong-bondong mendatangi Balai Desa. Setelah menerima kompensasi yang telah diberikan, warga menyampaikan sangat terbantu di tengah sulitnya perekonomian yang dialami dan kebutuhan bahan pokok seperti beras yang saat ini mengalami lonjakan harga. Warga pun berharap akan adanya dampak positif bagi masyarakat setelah adanya survei seismik tersebut. Alhamdulillah dengan adanya pembayaran ganti rugi seismik ini oleh PT Daking, masyarakat sangat terbantu karena saat ini musim ekonomi yang begitu sempit. Kita dari pemerintah cukup bersyukur karena ini membuktikan bahwa keseriusan dari pihak Daking bahwa pembayaran akan segera dilakukan untuk wilayah Kecamatan Penukal. Jadi ini membuktikan dari desa-desa yang lain bahwa tidak perlu takut bahwa akan tidak ada pembayaran. Kami melakukan pembayaran kompensasi kerusakan tanam tumbuh dan meter maju dan lubang bor yang ada di wilayah Desa Gunung Menang, Kecamatan Penukal. Dan alhamdulillah hari ini lancar. Jadi ke depan kan kita kan sekarang kegiatan sudah selesai semua secara keseluruhan.
Jadi tinggal memang melakukan pembayaran kompensasi itu memang yang wilayah Penukal ini untuk desa yang pertama. Dari Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, Boris Simbolon, TV One mengabarkan. Badan Advokasi Hukum BAHU DPW Partai Nasdem Sumatera Utara bersama 100 advokat melayangkan somasi kepada Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNIJA. Somasi itu dilayangkan pasca elektabilitas Anies Baswedan disebut hanya 5% di Sumatera Utara. Badan Advokasi Hukum BAHU DPW Partai Nasdem Sumatera Utara melayangkan somasi kepada LSI DNIJA. Somasi itu dilayangkan karena Nasdem Sumatera Utara tak terima dengan hasil survei LSI DNIJA yang menyebut elektabilitas Anies Baswedan di Sumatera Utara hanya 5%. Di mana dalam rilisnya LSI DNIJA menyebut Baca Pres Ganjar memperoleh 65% suara, Baca Pres Prabowo memperoleh 30% suara, dan Baca Pres Anies Baswedan hanya memperoleh 5% saja. Sebab hal itu, DPW Nasdem Sumatera Utara menyatakan keberatan dengan hasil survei dan ingin menguji hasil survei karena diduga ditemukan sejumlah kejanggalan. Ketua DPW Nasdem Sumatera Utara Iskandar ST mengatakan pada bulan Mei 2023, lembaga survei yang sama menyebutkan elektabilitas Anies Baswedan memperoleh 32,6% suara. Dan dalam kurun waktu 4 bulan, elektabilitas Anies Baswedan turun 28% yang menurutnya tak masuk akal. Jadi hari ini Badan Advokasi Hukum DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara bersama lebih kurang ada 100 advokat, kami melayangkan somasi kepada Lingkaran Survei Indonesia DNIJA yang kami nilai telah meliris survei yang menyatakan Pak Anies Rashid Baswedan hanya 5% di Sumatera Utara. Somasi ini kami lakukan karena kami menemukan banyak kejanggalan dalam survei tersebut. Hasil survei yang memiliki angka yang bulat juga menjadi keanehan bagi Partai Nasdem Sumatera Utara. Hasil survei tersebut juga dinilai tak sesuai dengan realita yang ada. Nasdem Sumatera Utara juga mempertanyakan sumber dana survei tersebut. Apakah bersumber dari dana sendiri, partisan, atau melalui uang negara hingga NGO. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Aliauzar, TV One melaporkan. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Poltekkes Kemenkes Medan mewisudakan 476 lulusan tenaga kesehatan dari ahli media, sarjana terapan dan profesi kesehatan tahun 2023-2024. Sidang terbuka Senat Poltekkes Kemenkes Medan dengan gelar ahli media, sarjana terapan dan profesi kesehatan dibuka langsung oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Medan, Sri Arini Winarti Rinawati. Berlangsung di Auditorium Poltekkes Kemenkes Medan, Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan pada Sabtu kemarin. Sebanyak 476 lulusan tenaga kesehatan Poltekkes Kemenkes Medan menyelesaikan pendidikan yang terdiri dari lulusan keperawatan dan kebidanan. Para lulusan Poltekkes Kemenkes Medan juga melakukan angkat sumpah profesi tenaga kesehatan dan penandatanganan oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Arianti Anaya didampingi Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Kami berharap wisudawan dan wisudawati yang hari ini di wisuda ini bisa mengisi fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ya, dan baik itu swasta maupun milik pemerintah. Ya, kita tahu bahwa di Medan pun masih banyak puskesmas yang belum lengkap 9 jenis tenaga kesehatannya. Tentunya kita berharap semua lulusan-lulusan dari Poltekkes Kementerian Kesehatan Medan ini bisa dimanfaatkan oleh Pemda di Sumatera Utara ini untuk bisa mengisi kekosongan-kekosongan yang ada. Selain itu, Poltekkes Kemenkes Medan juga melakukan inovasi dengan melaunching pengembangan kelas internasional. Hal ini bertujuan untuk melatih kemampuan bahasa asing bagi mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Aliauzar, TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, rapat paripurna DPRD Ogan Komering Ilir yang dihadiri PJ Gubernur Sumatera Selatan, Haji Agus Fatoni, digelar dengan agenda memperingati HUT ke-78 Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. PJ Gubernur Sumatera Selatan, Haji Agus Fatoni, hadiri rapat paripurna DPRD Ogan Komering Ilir dengan agenda memperingati HUT OKI ke-78 di kantor DPRD OKI. Rapat paripurna dibuka dan dipimpin langsung Ketua DPRD OKI, Abdianto, yang dihadiri Bupati OKI, Iskandar, serta Forkopimda, veteran, serta anggota DPR RI, Hana Gayatri. HUT OKI ke-78 mengambil tema melaju tumbuh berkelanjutan
mengajak elemen masyarakat bersama menggelorakan semangat pembangunan selayaknya olahraga yang berestafet berkolaborasi untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Oki. Namun saat ini di Provinsi Sumsel itu sedang ada pembangunan yang dampaknya bisa mengganggu kesehatan terkait dengan investasi. Oleh karena itu ini perlu ditangani bersama. Di Oki ini salah satu titik yang terbanyak, salah satu kabupaten terbanyak. Oleh karena itu perlu sinergi kita sinergi. Dan Komering Ilir dalam usia yang 78 tahun ini memang bukan usia yang muda. Dengan usia yang dewasa, dengan segala persoalan yang ada, dengan luas wilayah yang sangat luas ini, alhamdulillah kita dapat mengatasinya dengan APBD yang sangat terbatas, berkat kerjasama semua pihak, eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen anak bangsa bersama-sama membangun Oki. Dari Oki, Sumatera Selatan, Erda Suhaimi, TV One mengabarkan. Pemerintah Pekon Kagungan, Kecamatan Lumbok, Seminung, Kabupaten Lampung Barat membangun jalan usaha tani sepanjang 205 meter. Selain sebagai jalan usaha tani, ruas tersebut juga sebagai jalan penghubung lingkar Pekon serta diproyeksikan menjadi jalan wisata para layang. Inilah jalan usaha tani di Pemangku Talang Bijak, Pekon Kagungan. Saat ini kondisinya masih berupa jalan tanah. Menggunakan dana desa tahun 2023, ruas jalan ini segera ditingkatkan menjadi jalan rabat beton, panjangnya 205 meter dengan lebar 3 meter. Selain berfungsi sebagai jalan usaha tani, ruas jalan ini juga akan membuka akses jalan tembus dari Pemangku Talang Bijak menuju Pemangku Teluk Tuba. Bukan itu saja, ke depan pemerintah Pekon memproyeksikan ruas jalan ini menjadi jalan wisata para layang. Saat ini pemerintah Pekon Kagungan tengah mengembangkan potensi wisata para layang di perbukitan sekitar Gunung Seminung. Selain membangun jalan usaha tani, pemerintah Pekon juga membangun 1 unit jembatan di ruas tersebut. Di bidang pembangunan kami akan membangun seperti yang kita lihat adalah jalan, dari pembuatan badan jalan sampai dengan rabat jalan, dan jalan ini rencananya akan menjadi jalan penghubung antar pemangku, yaitu Pemangku Talang Bijak dan Pemangku Teluk Tuba. Dan rencana kedepannya mudah-mudahan ini, walaupun ini sekarang ini posisinya lagi jalan pertanian, akan digunakan juga untuk jalan wisata. Kita sangat bersyukur bahwa desa ada peduli untuk Pekon kita di sini, terutama untuk pekebun di sini. Juga bibit pun juga dibantu sama desa. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa petani-petani di sini didukung penuh oleh desa. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Badan Usaha Milik Pekon atau Bumpek Podo Maju di Pekon Sukamaju, Kecamatan Lumbok, Seminung, Lampung Barat terus mengembangkan layanan bagi masyarakat setempat. Apa saja layannya? Berikut liputannya. Bumpek Podo Maju berdiri pada 2016 lalu dengan modal 50 juta rupiah dari dana desa. Kala itu jenis layanannya hanya simpan pinjam atau dana bergulir. Pada 2017 hingga 2019 secara bertahap pemerintah Pekon menyuntikkan dana ke Bumpek ini hingga mengelola modal sampai 150 juta. Saat ini Bumpek Podo Maju sudah berkembang, dana bergulir sudah tercatat di angka 161 juta. Bahkan Bumpek ini mulai mengembangkan usaha perdagangan dengan menjual gas LPG 3 kg dan air galon yang sangat dibutuhkan warga. Bukan itu saja, memasuki tahun 2023, Bumpek Podo Maju menggandeng Samsat Lampung Barat dan Bank Lampung membuka layanan e-Samdes guna memudahkan warga sekitar membayar pajak kendaraan bermotor. Langkah ini dinilai tepat oleh warga mengingat jauhnya jarak tempuh dari Kecamatan Lumbok Seminung menuju kantor Samsat di Kecamatan Balik Bukit. Untuk nasabah yang pinjam, kita kalau awal peminjam itu 1 juta, terus kita lihat-lihat usaha. Alhamdulillah dari awal 2016 sampai sekarang 2023, simpan pinjam berjalan dengan lancar. Kami sangat berharap pada pemerintah desa semoga ada tambahan modal untuk kedepannya, karena rencana kami masih mau buka
bengkel. Bermanfaat sekali, bisa membantu kami yang baru pertama usaha. Harapannya kedepannya ya tambah maju lagi, kedua kalinya modalnya ya tambah gede. Kalau bisa pinjamannya ya lebih gede lagi. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Pekan ini Majelis Taklim Baitul Mukhlisin Al-Islamiyah Kabupaten Lampung Barat kembali menggelar pengajian. Kali ini giliran Pekon Padang Cahya di Kecamatan Balik Bukit didapuk jadi tuan rumah acara keagamaan tersebut. Ratusan ibu-ibu dan sejumlah kaum bapak memadati Masjid Nurul Iman di Pekon Padang Cahya sejak pagi. Mereka antusias mengikuti acara pengajian dan ceramah Islami. Majelis Taklim Baitul Mukhlisin Al-Islamiyah kali ini juga dihadiri Ketua Umum Haja Partinia Parosil Mapsus yang didampingi Pembina Majelis Taklim Haji Parosil Mapsus. Bersamaan dengan pengajian, Majelis Taklim Kabupaten sekaligus melaksanakan pengukuhan Majelis Taklim tingkat kecamatan yang diketuai Haja Lela Partiwi. Pada hari yang sama, Pembina Majelis Taklim Baitul Mukhlisin Al-Islamiyah Haji Parosil Mapsus juga memberikan santunan kepada anak yatim, lansia, serta UMKM dari desa sekitar. Haji Parosil Mapsus yang sudah mengabdikan diri sebagai Bupati Lampung Barat ini juga memberikan bantuan Al-Quran untuk sejumlah tempat pengajian yang ada di Pekon Padang Cahya. Pekon Padang Cahya menjadi tuan rumah di acara pengajian Majelis Taklim Baitul Mukhlisin Al-Islamiyah Kabupaten Lampung Barat. Dari pengajian ini ada yang pertama pengukuhan untuk pengurus Majelis Taklim Baitul Mukhlisin Al-Islamiyah Kecamatan Balik Bukit, dan selanjutnya ada pemberian santunan kepada anak yatim, lansia, UMKM, dan penyerahan bantuan Al-Quran kepada TPA. Menurut Zarlaili, warga sekitar mengaku bersyukur atas digelarnya pengajian Majelis Taklim. Dengan kegiatan religi seperti ini, masyarakat terus diingatkan untuk bertakwa kepada Tuhan. Merasa senang, pertama pemerintah itu ibaratnya mengajak kita tidak lupa untuk mengingat Tuhan, mengingat Allah, beribadah. Sangat didukung lah. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Kemarau panjang mulai memukul warga Pekon Ulok Mukti. 5 bulan kekeringan memangkas pendapatan masyarakat setempat hingga lebih dari separuh. Data yang dirilis pemerintah Pekon setempat menyebutkan ada 784 kepala keluarga di Pekon ini. Hampir seluruhnya adalah petani, baik petani sawah maupun petani sawit, kelapa dalam, dan palawija lainnya. Merujuk hasil pemantauan pemerintah Pekon, hingga awal Oktober ini sudah 40% dari total hamparan sawah seluas 71 hektar di Ulok Mukti telah gagal tanam, sedangkan 60% sisanya dipastikan gagal panen tahun ini. Bukan hanya tanaman padi, kemarau panjang juga menyebabkan tanaman pangan lainnya tidak berkembang seperti tanaman tomat, cabai yang meskipun masih tumbuh namun terlihat jelas buahnya sangat kecil. Tanaman sawit dan kelapa dalam juga meranggas. Dikabarkan hasil panen warga turun sampai 50% hingga 60% dari kondisi normal. Padahal luasan kebun sawit dan kelapa dalam di Ulok Mukti mencapai 852 hektar. Walaupun di ini ya termasuk gagal panen. Karena kita ingin punya hasil, karena punya kewajiban tanggungan hutang, ya kita berusaha naikkan air pakai pompa. Usaha Tobong Bata juga tak luput dari serangan kemarau. Pengusaha Tobong Bata mengaku kesulitan mempertahankan produksi akibat kurangnya air. Berdampak kepada lahan persawahan 71 hektar yang panennya ada yang gagal panen, ada yang memang panennya kurang maksimal. Ya, kemudian berdampak juga kepada perkebunan seperti kebun kelapa dalam, kemudian kebun kelapa sawit yang jumlahnya 852 hektar. Dari pesisir barat Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Sebanyak 122 calon legislatif DPW Partai PAN Sumatera Selatan Dapil 7 mengikuti pembekalan teknis jelang pemilu 2024. Bimbingan teknis ini digelar untuk kemampuan dan kesiapan para calon legislatif. Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Selatan Partai Amanat Nasional menggelar bimbingan teknis bakal calon legislatif 2024 di Dapil 7 meliputi wilayah Kabupaten Lahat, Kota Pagaralam, dan Kabupaten Empat Lawang. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Dempo Flower, Kota Pagaralam Sabtu 14 Oktober lalu.
Dalam pelaksanaan bimbingan teknis ini diikuti sebanyak 122 peserta, calon DPR RI 9 orang, bacalek provinsi 8 orang, dan bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Kota berjumlah 105 peserta di Dapil 7. Dalam kegiatan ini dihadiri Sekretaris DPW Provinsi Sumatera Selatan Partai PAN Joncik Muhammad, Ketua DPD PAN Kabupaten 4 Lawang Darli, Ketua DPD PAN Kabupaten Lahat Haryadi, Ketua DPD PAN Pagaralam Halipan Matsohan, Dedi Irawan Gumai, Sekretaris DPD Partai PAN Kota Pagaralam, serta narasumber dan tamu undangan lainnya. Sekretaris DPW Provinsi Sumatera Selatan Partai PAN Joncik Muhammad mengatakan, BIMTEK ini digelar untuk kemampuan dan kesiapan para calon legislatif pada pemenangan legislatif tahun 2024 mendatang. 3 kabupaten ini harus menang, minimal jadi pimpinan DPRD, 3 besar harus masuk. Kemudian harus mengantarkan kader mereka untuk legislasi bupati dan wali kota di Palawang, di Kota Pagaralam dan di Lahat. Nah, bagaimana caranya kita bicarakan hari ini? Strategi untuk menang itu, menang legislatif, menang eksekutif. Insya Allah diskusi ini banyak narasumber, banyak peserta yang bisa urun rembuk. Bagaimana cara menang? Dari Pagaralam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, PJ Bupati Musi Banyuasin lakukan kunjungan kerja di Kecamatan Lalan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di saat kondisi kemarau panjang. Ia bersama Forkopimda juga lakukan pemadaman karhutla. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi didampingi oleh Dandim 0401 Musi Banyuasin, Letkol Eri Duyanto, Kapolres Musi Banyuasin AKBP Imam Safi'i, dan Dinas di lingkungan Pemda Musi Banyuasin melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Lalan. Dalam kunjungan kerja kali ini, PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi bertatap langsung dengan ratusan masyarakat Kecamatan Lalan dan menyerap aspirasi serta keluhan masyarakat dalam kondisi saat ini yang tengah dilanda kemarau. Pemerintah Musi Banyuasin akan memberikan fasilitas seperti bantuan air bersih, listrik, infrastruktur, serta bantuan UMKM. Hari ini kita silaturahmi dengan masyarakat Desa Karangagung, mendengarkan apa permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat ini. Ternyata mereka meminta air bersih, kemudian infrastruktur jalan, kemudian listrik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang ya harusnya kita ini sering-sering turun ini mendengarkan apa sih sebenarnya kebutuhan masyarakat. Alhamdulillah hari ini kita bisa ke Karangagung ini ketemu dengan masyarakat dan mendapatkan informasi-informasi itu, dan insya Allah ini akan kita tindak lanjuti. Ya. Terus mungkin untuk infrastruktur sendiri gimana? Untuk infrastruktur yang jadi prioritas menurut saya jalan, kemudian air bersih, kemudian listrik. Tadi ada permintaan misalnya untuk pagar masjid, ya nanti kita penuhi nanti insya Allah, dan yang lain-lain. Usai bertemu dengan ratusan masyarakat Kecamatan Lalan, PJ Bupati bersama Forkopimda langsung mengecek karhutla dan turun langsung memadamkan titik api. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Resepsi pernikahan Windy Septriani dengan Muhammad Okta Mas Agung Putra digelar meriah di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pesta pernikahan keduanya dihadiri ribuan warga, pejabat, bupati, hingga anggota DPRD. Inilah suasana resepsi pernikahan antara Win Septriani, putri ketiga dari pasangan M. Yusuf dan Arwanti, dengan Muhammad Okta Mas Agung Putra, putra dari pasangan Arif Muslim dan Nyayu Hilda. Resepsi pernikahan yang digelar meriah ini berlangsung di kediaman mempelai putri di Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Minggu 15 Oktober 2023. Selain dihadiri oleh ribuan warga, resepsi keduanya juga dihadiri oleh PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi, Bupati Kabupaten Pali Heri Amalindo, Ketua DPRD Muba Sugondo, anggota DPR RI Edi Santana Putra, serta beberapa anggota DPRD Sumatera Selatan, anggota DPRD Musi Banyuasin Edi Haryanto, serta John Kennedy. Berbagai pertunjukan tari digelar sebagai bentuk kehormatan terhadap para tamu yang datang di pesta resepsi ini. Oke, gaya bebas boleh. Windy Septriani dan MOK ini. Tahan dulu. Untuk Windy Septriani adalah rekan saya. Kemarin telah melangsungkan akad pernikahan di Palembang 23 September 2023. Jadi hari ini insya Allah juga akan dihadiri oleh Bapak PJ Bupati Musi Banyuasin
dan juga boleh digeser dulu Bapak Ibu, Bupati Pali yaitu kita Bapak persilakan Heri Amalindo dan juga akan masih banyak lagi masih di sebelah kita tunggu dan akan kita sambut hari ini. Sebelumnya, kedua pengantin ini sudah melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 September 2023 di Kota Palembang dan semoga keduanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Selamat menempuh hidup baru kepada Ananda Oka dan Ananda Windy. Mudah-mudahan akad nikah yang kalian lakukan ini, niat suci yang kalian janjikan ini akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah dan akan bahagia sampai kakek-kakek. Selamat menempuh hidup baru. Selamat berbahagia kepada kedua mempelai Oka dan Windy yang sedang bersanding di pelaminan. Semoga kedua ananda kita ini, mempelai ini, mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan zuriat, turunan yang soleh dan soleha, dapat mengarungi rumah tangga yang sakinah. Mengucapkan selamat kepada Oka dan Windy dalam rangka acara resepsi pernikahan hari ini. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan selalu diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 dan Hari Anak Nasional ke-39 yang dilaksanakan di Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir disambut antusias warga. Bupati Ogan Ilir beserta Ketua Tim Penggerak PKK mendatangi lokasi puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 dan Hari Anak Nasional ke-39 di halaman kantor Camat Rantau Panjang, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kegiatan ini sengaja tidak dipusatkan di ibu kota kabupaten agar kemeriahan serta asas manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat menyeluruh, tidak hanya di pusat kota saja, namun warga yang berada di pelosok ujung Kabupaten Ogan Ilir juga ikut merasakan dari semarak harganas tersebut. Setelah Bupati dan Ibu Bupati Ogan Ilir dikukuhkan menjadi ayah bunda genre kabupaten oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Bupati Ogan Ilir juga mengukuhkan Lembaga Lanjut Usia Indonesia atau LLI Kabupaten Ogan Ilir, pengukuhan Forum Anak Tingkat Kabupaten Ogan Ilir, pengukuhan Ayah Bunda Genre Kecamatan, serta pelantikan Forum Genre dan pengukuhan Duta Genre Desa Kelurahan se-Kabupaten Ogan Ilir. Bagaimana menentaskan, mengurangi zero penambahan stunting yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Dan juga tadi ada beberapa kegiatan terkait dalam kegiatan Harganas, ada Duta Genre, Duta Anak, dan juga LLI. Semuanya itu adalah menjadi kesatuan harapan saya sebagai pemerintah untuk bagaimana memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk jangan sampai ada lagi stunting yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Karena itu indikator, salah satu indikator baik kepala desa, kecamatan maupun kabupaten dalam kinerja dalam penurunan stunting. Husni Dayati, Kepala Dinas P3A PPKB Ogan Ilir menjelaskan, untuk menentukan suksesnya penurunan stunting ini dibutuhkan peran bersama selain pemerintah juga kesadaran masyarakat. Adakan kegiatan ini terutama pelayanan KB. Jadi di mana supaya masyarakat yang akan ber-KB di Kecamatan Rantau Panjang ini bisa kita layani melalui momen ini. Jadi kita mengadakan pameran dari hasil kelompok UPPKA yang binaan dari setiap desa, produk-produk mereka, produk unggulan ini sudah bisa kita promosikan melalui ini. Semoga nantinya para UMKM-nya jadi dapat meningkatkan penghasilan keluarganya itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, terutama dalam pencegahan stunting. Persentase penurunan angka stunting di Ogan Ilir, alhamdulillah tadi sudah kita dengar bersama bahwa kita sudah bisa menurunkan 5%. Insya Allah di tahun 2024 angka stunting Ogan Ilir sesuai dengan target 17% dapat kita capai. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad TV One mengabarkan. Paguyuban Sate Madura Palembang Sabtu pagi menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Asrama Haji Palembang, selain untuk mengharap syafaat dari Rasulullah, juga untuk menjalin silaturahmi. Memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, Persatuan Sate Madura Palembang menggelar tablik akbar dan Maulid Nabi di Asrama Haji pada Sabtu pagi.
Peringatan Maulid Nabi 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 2023 tidak hanya dihadiri seluruh warga Madura di Kota Palembang yang tergabung dalam Paguyuban Sate Madura Palembang atau PSMP serta paguyuban lainnya, namun juga dihadiri Ketua DPRD Sumatera Selatan RA Anita Nuringhati yang juga selaku pembina PSMP. Peringatan Maulid Nabi ini digelar setiap tahun dan tahun ini dilakukan bergilir. Ini merupakan puncak peringatan Maulid Nabi yang digelar PSMP sebagai ajang silaturahmi dan untuk mengharap syafaat dari Rasulullah SAW. Silaturahmi untuk mengumpulkan warga Madura khususnya juga paguyuban yang lain. Jadi paguyuban Sate Madura Palembang ini sudah berjalan 3 tahun acara seperti ini. Ya, untuk mengharap syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW beserta taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. RA Anita Nuringhati mengatakan, apa yang dilakukan paguyuban PSMP patut dijadikan contoh. Ini adalah menjadikan salah satu paguyuban yang harus dicontoh, karena bagaimanapun paguyuban yang ada di rantau ini harus menyatu. Nah, ini yang kita buktikan dan hal ini juga dihadiri oleh seluruh paguyuban. Tidak hanya paguyuban Sate, namun juga ada Lawangi, dari Banyuwangi, ada Lamongan, Pecel Lele dan lain sebagainya. Dengan mentauladani kehidupan Nabi Muhammad, masyarakat dapat hidup rukun, damai dan berdampingan sehingga tak akan ada konflik sosial dan lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Gandako Patra, TV One melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tv1news.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.